Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat Islam. Yang kedua, selawat serta salam kita bacakan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustadz yang semoga senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar tentang Islam, yakni pada pelajaran buku Dirosah Islam, di mana pada hari ini kita akan memasuki pada pelajaran yang kedua, ya. Pada pelajaran kedua, yakni halaman 23. Nah, Ustaz bisa buka bukunya, yaitu yang pertama, ya, pelajaran pertama itu adalah tentang tayamum, ya, tentang tayamum, ya. Baik, anak Ustaz, Ustaz harapkan semuanya menyimak dan mendengarkan video Ustadz ini ataupun video pembelajaran di Dirosah Islam dengan menyimak dengan baik dan menyimak dengan seksama, ya, tanpa ada mempercepat ataupun memperlambat video pembelajaran dari Ustadz. Yang pertama adalah tayamum. Ya, anak Ustadz bisa perhatikan tayamum secara bahasa dapat diartikan al-qasdu. Ya, Ustadz ulangi, tayamum secara bahasa dapat diartikan al-qasdu, yang artinya, ya, al-qasdu ini artinya maksud, ya. Secara bahasa artinya al-qasdu artinya maksud. Sedangkan secara istilah, ya, dapat diartikan ataupun secara syariat, tayamum adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id, ya, dengan menggunakan sa'id yang bersih. Apa itu sa'id? Ya, sa'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat di atas tanah ataupun tidak. Bersuci tidak hanya dapat dilakukan dengan air. Terkadang memang di suatu tempat orang susah untuk mendapatkan air, seperti di padang pasir misalnya, atau dia tidak dapat untuk menggunakan air karena penyakitnya, sehingga apabila ia memakai air, penyakitnya akan semakin parah, bahkan dapat membahayakan nyawanya. Maka dalam kondisi ini Islam memperbolehkan, ya, Islam membolehkan baginya untuk bersuci dengan menggunakan debu yang bersih dan suci. Nah, bersuci dengan debu ini adalah yang namanya tayamum, ya. Bersuci dengan debu ini adalah namanya tayamum. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa illam tajidu ma'an fatayammamu, yang artinya, maka apabila kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Surat Al-Maidah ayat 6. Tayamum adalah salah satu bentuk pengasih Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya menghadapi kesulitan, apalagi yang membahayakannya. Berikutnya yang A adalah
siapa sajakah yang boleh bertayamum? Ada beberapa orang yang diberi keringanan oleh Allah untuk dapat mempergunakan dengan cara bersuci seperti tayamum ini. Yang pertama, yang boleh bertayamum adalah orang yang tidak mendapatkan air, ya. Orang yang tidak mendapatkan air. Jadi apabila kita tidak dapat air, maka boleh bertayamum ataupun sebagai pengganti wudhu. Yang kedua, orang yang sakit dan tidak bisa mempergunakan air karena dapat membahayakan dia kalau menggunakan air. Tapi apabila ia masih sanggup untuk menggunakan air, maka wajib baginya untuk mempergunakannya untuk bersuci. Yang ketiga, apabila airnya terlalu dingin sehingga dapat membahayakan tubuhnya, maka ini diperbolehkan untuk bertayamum. Yang keempat, apabila air yang ada sedikit sementara ia butuh untuk minum, apabila dipakai berwudu, maka air tersebut akan habis dan ia akan mati. Maka dengan kondisi air yang sedikit ini, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum. Yang B, cara bertayamum, ya. Yang B, cara bertayamum, ya. Yang A tadi, siapa sajakah yang boleh bertayamum, ya, itu ada 4. Yang B ini cara bertayamum. Anak-anak Ustadz mungkin tahu bahwa bertayamum yaitu bersuci dengan menggunakan debu yang bersih. Berikut cara-cara bertayamum. Yang pertama, berniat di dalam hati, ya. Yang pertama berniat di dalam hati. Yang kedua, membaca bismillah. Yang kedua, membaca bismillah. Yang ketiga, menepukkan kedua telapak tangan di atas debu yang suci, kemudian mengusapkannya ke muka. Setelah itu diusapkan kedua telapak tangan saling bergantian sampai ke pergelangan tangan, ya. Cukup di permukaan tangan saja, ya. Cukup di permukaan tangan saja. Baik, selanjutnya yang C, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Seperti halnya wudhu, tayamum juga bisa batal, ya. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama, seluruh yang membatalkan wudhu, maka berlaku pula di tayamum ini juga batal. Ya, contohnya buang angin, ya, buang air kecil, buang air besar dan sebagainya, ya. Contoh di pelajar yang lalu, ya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, di sini juga sama dengan hal-hal juga yang membatalkan wudhu, ya. Kalau di dalam wudhu batal, contohnya buang angin atau sebagainya, maka di tayamum juga ini batal, ya. Yang kedua, mendapatkan air dan mampu untuk mempergunakannya, ya. Jadi ketika kita udah tayamum nih, ya, kemudian dapat air, nah maka tayamumnya ini batal, maka langsung kita menggantinya dengan bersucinya ataupun berwudu dengan air. Baik, mungkin cukup sampai di sini pelajaran di Rosa Islam kita, di mana anak-anak Ustadz harus mengulang-ulang ataupun menyimak videonya dengan seksama dan dengan baik, ya. Di mana tadi yang pertama yang A, ya, siapa sajakah yang boleh bertayamum. Yang B, cara bertayamum. Yang C, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Demikian pelajaran di Rosa Islam kita. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan.
Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.